Selamat pagi adik-adik. Apa kabar? Doa Lause, kalian semua sehat-sehat ya. Lause juga, dan tentunya kalian juga tetap sukacita bersama dengan Tuhan ya. Nah, terutama hari ini kita mau beribadah lagi kepada Tuhan. Biarpun kita tidak bertemu, kita secara online, tapi adik-adik tetap sukacita ya, seperti Lause. Mari kita mulai ibadah kita. Kita menyanyikan lagu satu pujian, judulnya Selamat Pagi Tuhan. Selamat pagi Tuhan, ku ucap terima kasih. Tuhan telah pelihara kami setiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah-tambah cintanya. Selamat pagi Tuhan, ku ucap terima kasih. Tuhan telah pelihara kami setiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah-tambah cintanya. Bertambah-tambah cintanya. Bertambah-tambah cintanya. Adik-adik, sebelum kita melanjutkan ibadah kita, sebelum kita terus memuji Tuhan, semuanya duduk yang manis. Kita mau berdoa bersama-sama kepada Tuhan. Lipat tangannya, tundukkan kepalanya, tutup matanya, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih pagi hari ini kami, anak-anak-Mu, kembali datang kepadamu. Tuhan Yesus, saat ini kami mau memuji, memuliakan nama Tuhan. Tuhan Yesus, Engkau memberkati ibadah kami dari awal sampai akhir. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya, adik-adik, sekalipun saat ini kita masih beribadah di rumah masing-masing, tetapi kita tetap mau bersukacita bersama dengan Tuhan. Saya mengundang kita semua bangkit berdiri, kita mau bersorak-sorak, kita mau bertepuk tangan bersama dengan Tuhan, kita mau pujikan dengan Dia panggil nama saya. Dengar Dia panggil nama saya, dengar Dia panggil namamu, dengar Dia panggil nama saya, juga Dia panggil namamu. Dengar Dia panggil nama saya, dengar Dia panggil
sekarang duduk yang manis, kita siapkan hati kita, kita mau mendengarkan firman Tuhan. Kita mengangkat satu pujian, firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh sirami jiwaku. Berbuah, 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 berbuah. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh sirami jiwaku. Berbuah, 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 berbuah. Shalom adik-adik, ketemu lagi dengan Lause Sela. Nah, hari ini adalah hari Minggu, harinya anak-anak Tuhan beribadah kepada Tuhan ya adik-adik ya. Tadi baru saja adik-adik bernyanyi memuji nama Tuhan. Dan sekarang adalah waktunya adik-adik untuk mendengarkan firman Tuhan. Nah, sebelum memulai cerita firman Tuhan, Lause harap adik-adik sudah mempersiapkan diri, sudah mempersiapkan hati. Jaga konsentrasi adik-adik, jangan sampai diganggu oleh kanan dan kiri adik-adik, ya. Nah, jangan lupa juga siapkan Alkitabnya, agar kita bisa membaca Alkitab bersama-sama nanti. Yuk adik-adik, kita berdoa terlebih dahulu meminta pimpinan Tuhan. Adik-adik di rumah dengan posisi berdoa yang baik ya. Lipat tangannya, tutup matanya. Mata Lause memang tidak bisa melihat bagaimana sikap berdoa adik-adik. Tapi ingat adik-adik, Tuhan melihat loh sikap berdoa adik-adik semua. Yuk adik-adik kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih ya Tuhan untuk penyertaan-Mu, untuk perlindungan-Mu bagi kami dan keluarga ya Tuhan. Tuhan, sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu. Tolong pimpin agar kami dapat sungguh-sungguh mendengarkan. Peliharalah konsentrasi kami ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk Lause Sela yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, sebelum pandemi COVID-19, setiap minggu kita bersama-sama pergi ke sekolah minggu ya adik-adik ya. Kita berkumpul bersama-sama. Tapi karena COVID-19 ini adik-adik beribadah di rumah. Nah, kita semua adalah jemaat dari Gereja Kristen Kalam Kudus Kosambi Baru. Pastinya karena rumah kita di sekitar Cengkareng. Betul tidak adik-adik? Mungkin adik-adik ada yang rumahnya di Kosambi Baru, di Green Lake, di Taman Semanan, Interkota, Puri Mansion, Citra, dan kurang lebih sekitar Cengkareng sini adik-adik ya. Nah, langsung mau bertanya kepada adik-adik semua, pernahkah adik-adik pindah rumah sehingga setelah pindah rumah saat ini adik-adik tinggal di Cengkareng sini? Pernahkah adik-adik pindah rumah? Mungkin dulu adik-adik tidak tinggal di Jakarta. Mungkin ada yang tinggal di Bandung, di Medan, di Bali, di Pontianak, dan sebagainya. Tapi karena pekerjaan papa atau karena pekerjaan mama, atau mungkin karena satu dan lain hal, sehingga adik-adik harus pindah bersama dengan keluarga ke Jakarta dan khususnya ke Cengkareng sini. Pernahkah adik-adik pindah rumah? Atau mungkin dulu adik-adik tinggal udah di Jakarta, tapi bukan di daerah Cengkareng. Adik-adik mungkin dulu tinggal misalnya di Kelapa Gading, tapi karena satu dan lain hal, sehingga harus pindah ke Cengkareng sini. Nah, coba adakah yang pernah pindah rumah? Adik-adik jawab sendiri ya. Lause pernah adik-adik pindah rumah. Dulu rumah Lause ada di Grogol. Lalu kelas 2 naik ke kelas 3,
Lause pindah ke Kosambi. Nah, saat itu usia Lause lebih kecil dari adik-adik semua. Meskipun saat itu Lause masih kecil, tapi ada adik-adik rasa khawatir, rasa ketakutan harus pindah ke suatu tempat yang baru. Lause harus meninggalkan teman-teman Lause pada waktu itu. Lalu ada kekhawatiran juga, kira-kira di tempat baru nanti, di rumah baru nanti ada teman gak ya? Karena pindah rumah berarti harus pindah sekolah juga. Dulu Lause juga bersekolah di Kalam Kudus. Ada kekhawatiran juga, nanti di sekolah dapat temen gak ya? Nanti di sekolah bisa mengikuti pelajaran dengan baik gak ya? Guru-gurunya galak gak ya? Ada rasa kekhawatiran Lause pada saat itu. Semakin Lause besar, pendidikan kan juga semakin tinggi. Tibalah waktunya Lause untuk kuliah atau kehidupan kampus ya adik-adik ya. Universitas atau kampus pilihan Lause tidak di Jakarta, di luar kota, yaitu di kota Bandung. Sehingga mau tidak mau kan Lause harus pindah sementara ke kota Bandung, karena tidak mungkin kan pulang pergi setiap hari Jakarta Bandung. Jadi Lause harus pindah ke kota Bandung seorang diri. Lause meninggalkan orang tua dan keluarga Lause di Jakarta dan pindah sendiri ke kota Bandung. Memang bukan pindah untuk selamanya ya adik-adik ya. Pindahnya hanya kurang lebih 4 tahun saja sampai kuliahnya selesai. Ya elah, Lause cuman Bandung doang, gampang kali bisa pulang pergi. Tidak semudah itu juga ya adik-adik ya. Selain biayanya juga mahal kalau pulang pergi setiap minggu. Weekend tuh biasanya kita mengisi waktu kita pada satu weekend tuh dengan mengerjakan tugas-tugas yang tentunya banyak ya adik-adik ya. Ada rasa kekhawatiran sih pada saat itu, pada saat Lause memutuskan untuk kuliah ke luar kota atau ke kota Bandung. Jauh dari rumah, jauh dari orang tua, jauh dari keluarga. Bisa gak ya hidup sendiri? Bisa gak ya nanti aku punya temen di sana? Aku bahagia gak ya di sana? Bisa gak ya ikut perkuliahan? Jangan-jangan nanti susah banget materi kuliahnya sehingga susah untuk mengikutinya. Gimana kalau sakit? Gak ada yang merawat kan? Harus merawat diri sendiri. Itu adalah beberapa kekhawatiran Lause sebelum Lause berangkat pergi ke kota Bandung. Pada saat sebelum pindah, pastinya Lause mencari tahu ya seperti apa sih kota Bandung itu. Kota Bandung itu kota yang cukup dingin, setidaknya pada saat zaman Lause kuliah. Apalagi juga Lause tinggalnya itu di kaki gunung, sehingga ya cukup dingin ya adik-adik ya. Jadi persiapan yang Lause siapkan sebelum pindah ya pastinya membawa selimut, membawa jaket, membawa selimut, jaket, kaos kaki. Perlu nggak bawa kipas? Kayaknya nggak usah ya, karena kan sudah cukup dingin. Jadi sebelum berangkat kuliah ke Bandung, Lause sudah mempersiapkan perlengkapan yang harus dibawa supaya tidak kedinginan di sana. Seperti itu ya adik-adik ya. Nah, Lause pindah ke kota, ke daerah yang Lause sudah tahu kondisinya aja tuh masih ada rasa kekhawatiran. Seperti kekhawatiran, bisa nggak ya nanti hidup sendiri? Bisa nggak ya survive di sana? Kebayang nggak adik-adik? Kalau adik-adik harus pindah ke suatu kota atau ke suatu daerah yang nol informasinya, yang blank informasinya, sama sekali nggak tahu kondisi apa-apa. Pastinya ada rasa kekhawatiran ya adik-adik ya. Nah, adik-adik, hal inilah yang terjadi kepada Bapak Abram atau Abraham ya adik-adik ya. Bapak Abraham diminta berpindah ke suatu tempat yang posisinya di mana saja nggak tahu. Tuhan cuman perintahkan, Tuhan cuman bilang nanti Tuhan akan pimpin.
Yang pastinya Tuhan akan menjanjikan suatu tempat yang tanahnya subur, dan Tuhan juga menjanjikan keturunan Abraham akan banyak dan akan mendiami negeri tersebut. Tapi pindahnya kemana tuh Tuhan nggak ngasih tahu. Ke utarakah, ke selatankah, ke baratkah, ke timurkah? Abraham tidak dikasih tahu adik-adik. Nah, yuk adik-adik, supaya kita lebih familiar dengan ceritanya, kita sama-sama membaca Alkitab yang diambil dari Kejadian 12 ayat 1 sampai 9. Kita buka dulu Alkitabnya semua. Oke, nanti kita akan membacanya bersama-sama. Kejadian 12 ayat 1 sampai 9. Oke adik-adik, sekarang Alkitabnya sudah di tangan masing-masing ya. Yuk kita buka Kejadian 12 ayat 1 sampai 9. Kita baca bergantian, Lause akan membaca ayat yang ganjil dan adik-adik akan membaca ayat yang genap ya. Langsung mulai ya. Abram dipanggil Allah. Berfirmanlah Tuhan kepada Abram, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Ayat 2 adik-adik. Ayat 3. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau. Dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Ayat 4 adik-adik. Ayat 5. Abram membawa Sarai istrinya dan Lot anak saudaranya dan segala harta benda yang didapat mereka dan orang-orang yang diperoleh mereka di Haran. Mereka berangkat ke tanah Kanaan lalu sampai di situ. Ayat 6 adik-adik. Ayat 7. Ketika itu Tuhan menampakkan diri kepada Abram dan berfirman, Aku akan memberikan negeri ini kepada keturunanmu. Maka didirikannya lah di situ mezbah bagi Tuhan yang telah menampakkan diri kepadanya. Ayat 8. Ayat 9. Sesudah itu Abram berangkat dan makin jauh ia berjalan ke tanah Negeb. Demikian firman Tuhan, adik-adik. Ayat firman Tuhan yang baru saja kita baca dimulai dengan Tuhan berfirman kepada Bapak Abram untuk pergi ke suatu tempat dari tempat tinggalnya selama ini, yaitu kota Haran ya adik-adik ya. Tapi menuju kemana, tempatnya di mana itu tidak diberitahu oleh Tuhan. Harus berjalan sejauh apa, medan perjalanannya bagaimana, lewat padang pasir kah, lewat gunung-gunung kah, naik turun lembah kah, atau bagaimana kondisi kota tersebut, Tuhan tidak memberitahu kepada Bapak Abram ya adik-adik ya. Yang pasti seperti di ayat kedua dan ayat ketiga, Tuhan berjanji di tempat yang baru tersebut Tuhan akan menjadikan Abraham bangsa yang besar dan memberkati Abraham. Selain itu juga keturunan Abraham akan mendiami negeri tersebut, seperti yang sudah kita baca bersama-sama di Alkitab ya adik-adik ya. Lalu pergilah Bapak Abram meninggalkan kota Haran. Tertulis di Alkitab yang ikut hanya Sarai istrinya, Lot keponakannya, dan beberapa pembantu atau asisten rumah tangganya Bapak Abram yang berada di Haran, dan juga beserta dengan segala harta benda. Itu saja yang dibawa oleh Bapak Abram keluar dari kota Haran. Tentu tidak mudah ya adik-adik, begitu saja meninggalkan kota yang selama ini Abram tinggali.
Kalau kita baca Alkitab lebih teliti lagi, tampaknya Abraham pun cukup berada di kota Haran tersebut. Terbukti dari ada beberapa pembantu atau asisten rumah tangga. Terbukti dari dia memiliki banyak hewan ternak, seperti itu ya adik-adik ya. Sehingga tampaknya usaha Abraham di kota Haran itu cukup berhasil. Dan sekarang dia harus menuju ke tempat yang asing. Dan juga Tuhan tidak mengatakan kepada Bapak Abraham pergi kemana. Kota asing di mana dia tidak tahu bagaimana kondisi kota tersebut, bagaimana kondisi negeri tersebut. Yang pasti Tuhan hanya mengatakan ke tempat yang akan kutunjukkan kepadamu. Di dalam perjalanan Abraham, Allah beberapa kali menunjukkan diri kepada Abraham untuk meneguhkan panggilannya. Allah menampakkan diri di tempat perhentian pertama Abraham dan rombongannya. Coba adik-adik, kalau adik-adik perhatikan, ada di ayat keberapa kota tersebut dan kota apa? Ayo coba dicari Alkitabnya. Perhentian pertama Abraham. Sudah ketemukah? Langsung kasih petunjuk ya. Jawabannya ada di ayat 6, yaitu kota Sikem. Ya, kota Sikem adalah kota perhentian pertama Bapak Abraham beserta dengan rombongannya. Kota Sikem ini merupakan salah satu kota di Kanaan. Di kota Sikem ini Allah menampakkan dirinya kepada Bapak Abraham dan rombongannya dan berfirman kepadanya, "Aku akan memberikan negeri ini kepada keturunanmu." Dan apa yang dilakukan oleh Bapak Abraham? Abraham pun mendirikan mezbah bagi Tuhan. Gitu adik-adik. Kemudian Abraham pun melanjutkan perjalanannya ke Betel ya. Di sana pun Abraham juga mendirikan mezbah bagi Tuhan. Lalu Abraham pun kembali berjalan lebih jauh ke tanah Negeb dan nantinya ia akan pergi ke Mesir. Kalau adik-adik perhatikan Alkitabnya di ayat berikutnya ya adik-adik ya. Meskipun perjalanan Abraham jauh dan juga berliku-liku, tetapi Abraham tetap setia mengikuti petunjuk Tuhan. Abraham tetap setia mengikuti panggilan dan perintah Tuhan. Tuhan pun menampakkan dirinya kepada Abraham untuk apa? Untuk meneguhkan Abraham, supaya Abraham semakin yakin dan percaya serta tidak takut untuk menjalani perjalanan tersebut, karena Allah menyertai. Itulah sebabnya kenapa Allah menampakkan dirinya kepada Abraham dan rombongannya. Abraham pun mendirikan mezbah sebagai ucapan syukur atas penyertaan Tuhan. Nah adik-adik, kita melihat iman yang tidak bersyarat dan ketaatan Abraham kepada Tuhan. Sebagai orang yang percaya, kita juga harus memiliki sikap seperti Abraham adik-adik. Mau taat pada panggilan Tuhan dan pada perintah Tuhan. Kalau kita melakukan perintah Tuhan, kita melakukannya dengan iman percaya bahwa Tuhan akan senantiasa menyertai kita ya adik-adik ya. Seperti Abraham juga, kita harus selalu bersyukur atas penyertaan Tuhan di dalam hidup kita. Sekian firman Tuhan pada pagi hari ini. Kita tutup sekolah minggu kita dengan berdoa ya adik-adik ya. Semuanya lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, terima kasih ya Tuhan untuk penyertaan dan perlindungan-Mu bagi masing-masing pribadi kami ya Tuhan. Kami masih bersyukur, kami masih diberi kesehatan, kami masih bisa sekolah, kami masih bisa sekolah minggu, kami masih bisa beraktivitas. Semua itu tidak lepas dari kasih sayang Tuhan, dari penyertaan Tuhan kepada pribadi kami ya Tuhan. Tuhan, di tengah pandemi corona ini ya Tuhan, kami berdoa kiranya Engkau memberikan kami kesehatan ya Tuhan. Kami juga berdoa ya Tuhan agar pandemi corona ini dapat segera berlalu ya Tuhan. Kami berdoa untuk tenaga medis, dokter, suster, siapapun yang
bekerja di garda depan ya Tuhan. Kiranya Engkau melindungi dan menyertai mereka ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk pemerintahan Bapak Presiden Jokowi dan jajaran dan para menteri semuanya ya Tuhan. Kiranya mereka dapat dengan kebijaksanaan yang datang daripadamu ya Tuhan untuk menjalankan negeri ini ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk gereja kami, untuk majelis, untuk hamba Tuhan kami ya Tuhan. Kiranya agar gereja kami juga semakin bertumbuh ya Tuhan. Terakhir ya Tuhan, kami berdoa untuk keluarga kami ya Tuhan, agar kiranya Engkau senantiasa melindungi kami ya Tuhan, menjaga kami ya Tuhan. Terima kasih banyak ya Bapak untuk hari Minggu ini yang indah ini ya Tuhan. Ibadah kami sudah selesai. Kami berdoa ya Tuhan agar setiap saat kami selalu ingat kepadamu ya Tuhan. Agar setiap saat kami selalu bersyukur kepadamu ya Tuhan. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Hai, halo adik-adik kelas Yohanes dan Paulus. Bagaimana ibadahmu hari ini? Menyenangkan bukan? Kiranya kita semua diberkati oleh Tuhan melalui pujian, doa, dan firman Tuhan. Nah, adik-adik, Lause mau memberikan pengumuman ya. Yang pertama, berikan persembahanmu, masukkan ke dalam celengan persembahan atau gabungkan dengan persembahan papa mamamu. Yang kedua, Lause mau memberikan selamat kepada kalian semua. Selamat untuk kenaikan kelas kalian. Kalian naik kelas, kalian tambah besar, biarlah kalian tambah pintar dan makin bertanggung jawab. Nah, besok adik-adik di sekolah sudah naik kelas ya. Nah, di sekolah minggu kita juga mau mengadakan kenaikan kelas. Adik-adik ingat tanggalnya ya. Tanggal 26 Juli, adik-adik dari kelas 3, 4, 5 akan ibadah online YouTube seperti hari ini. Anak-anak dari kelas 6 yang naik ke SMP akan mengadakan ibadah Google Meet bersama dengan Lause. Kita mau melepas adik-adik nanti dibawa ke kelas staff atau remaja di gereja. Oke? Nah, untuk adik-adik kelas 3 sampai kelas 5 nanti kita akan adakan kenaikan kelas di tanggal 2 Agustus. Ibadah kita adalah ibadah kenaikan kelas melalui Google Meet. Oke, mengerti ya? Nah, kita ketemu lagi untuk kelas 6 di Google Meet tanggal 26, untuk kelas 3 sampai kelas 5 di tanggal 2 Agustus. Yang ketiga, kita akan membuat aktivitas hari ini. Adik-adik, buka link di bawah ini dan ikuti petunjuk yang ada serta lakukan sehingga adik-adik bisa menyelesaikan aktivitas hari ini. Oke? Sampai di sini pengumuman dari Lause. Sampai jumpa di dalam ibadah kita minggu depan. Tetap jaga kesehatan, taati papa mamamu, dan rajin terus beribadah dan belajar di sekolah. Oke, bye semuanya. God bless you.